Hasan Sanah, warga desa Sumberlele, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, menuntut keadilan atas tanah yang ditempatinya selama puluhan tahun lamanya. Hasan Sanah menceritakan bahwa dirinya hanya rakyat kecil yang hanya menumpang hidup dan mencari nafkah di tempat lahan tanah yang masih sengketa tersebut. Dirinya tidak ada niatan untuk mencari kemenangan, namun hanya meminta keadilan. Untuk tanah sengketa ini kan salah. Apa harapan Bapak? Harapan saya bukan saya cari kemenangan tidak. Saya minta keadilan seadil-adilnya. Saya tidak mungkin tidak akan merebut tanah negara, cuma numpang, namanya rakyat miskin wajar numpang ke tanah negara. Karena orang tidak mampu, saya tukang beca. Jadi saya minta keadilan seadil-adilnya. Jadi saya tidak mau merebut kemenangan juga. Hanya numpang hidup, iya numpang hidup, cari nafkah gitu. Cuma itu saya yang diminta. Jadi seperti pengadilan ya harus adil lah gitu loh. Saya itu sebagai rakyat miskin dan pekerja tukang beca, jadi saya minta keadilan seadil-adilnya. Sudah berapa tahun di sini, Pak? Sudah puluhan tahun. Itu saya kan lahir di sini. Bapak saya juga dikubur di Sumberlele sama ibu. Jadi saya asli kelahiran Sumberlele. Kalau yang penggugat itu asli orang Wakal, bukan asli orang sini. Husein, kuasa hukum Hasan Sanah, mengatakan dari pengakuan warga dan kliennya, tanah tersebut yang ditempati selama puluhan tahun itu merupakan tanah pengairan, bukanlah tanah milik perorangan. Kemudian terbitlah sertifikat hak milik atau SHM atas nama perorangan. Pada proses sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Keraksaan, ada fakta hukum yang ditemukan, namun tidak diperdebatkan dan dianggap lemah oleh hakim, sehingga kami melakukan upaya hukum untuk banding. Dengan harapan semoga hakim di tingkat banding dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jadi polemiknya ini kan tanah ini memang sudah ditempati oleh warga, dan warga mengatakan bahwa tanah ini milik pengairan, bukan milik perorangan. Tiba-tiba timbul SHM atas nama perorangan. Ketika kami pertama kali datang ke PUPR memang benar-benar mengakui bahwa banyak tanah milik mereka yang dimiliki secara tidak sah oleh orang tertentu. Mungkin sertifikat. Nah, sampai muncul sertifikat banyak memang katanya PUPR, pengakuan dari PUPR seperti itu. Jadi banyak tanah milik PUPR itu yang disertifikatkan oleh oknum tertentu tanpa sepengetahuan PUPR. Nah, entah kenapa dari PUPR tidak memberikan legal opini kepada kami ataupun memberikan jawaban lah untuk melihat sebagai bukti gitu. Jadi kami cukup kecewa lah. PUPR mengatakan bahwasanya tanah ini milik mereka, tapi mereka tidak bisa memberikan bukti bahwasanya tanah ini milik mereka gitu loh. Tidak mau memperjuangkan gitu. Kenapa harus rakyat gitu yang memperjuangkan tanah milik mereka gitu loh. Sedangkan PUPR malah diam saja, seakan-akan memberikan kode pada orang yang memiliki, membiarkan gitu. Silakan dimiliki. Ketika orang yang memang membutuhkan ingin memiliki, malah dihalangi. Proses pengadilan. Dan untuk proses pengadilan, putusan hakim pada tingkat pertama ini memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang mana fakta hukum yang kami kemukakan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Jadi kami melakukan upaya hukum banding untuk meminta kepada hakim tingkat banding nanti untuk memberikan keadilan sebaik-baiknya, keadilannya seadil-adilnya, agar bisa memberikan keadilan yang sesuai fakta hukum yang telah kami kemukakan, gitu ya. Ada nafum-nafum baru nanti yang akan kami kemukakan juga di tingkat banding nanti. Alasan hakim apa Pak? Itu pada pihak juga. Alasan hakim itu hanya mengatakan bahwasanya SHM ini sudah benar, gitu. Sudah terbit sertifikat. Iya. Sedangkan bukti-bukti yang dikeluarkan sama kami tentang surat izin pakai dari PUPR itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Peta lokasi dari PUPR tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Lemah ya. Dianggap lemah. Seperti itu. Mereka mungkin untuk banding Pak ya. Iya. Jadi kami ingin melakukan upaya banding. Ya semoga hakim di tingkat banding bisa memberikan keadilan bagi kami.
Portal Indonesia, Tim Liputan mengabarkan.